kembali lagi bersama saya, Sevinka Putri Petriana. Kali ini saya akan menjelaskan teori akuntansi yang berjudul tentang teori pecking order theory. Mari disimak penjelasannya ya. Perusahaan yang ingin berkembang selalu membutuhkan modal yang salah satunya diperoleh dari hutang. Namun demikian, perusahaan tidak mudah untuk memperoleh pinjaman karena harus menganalisis lebih dahulu apakah memang sudah tepat untuk berhutang. Jika sumber-sumber dari internal seperti modal sendiri atau laba ditahan masih kurang, maka perusahaan dapat melakukan pinjaman. Untuk itu, perlu dianalisis untung atau ruginya melakukan pinjaman. Menurut Pujiastuti dan Swathusnan dalam Tunisa tahun 2016, pecking order teori adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal penerbitan ekuitas baru. Teori ini menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil oleh perusahaan. Pecking of the order teori menjelaskan mengapa perusahaan yang profitable umumnya meminjam dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena memerlukan pendanaan dari luar yang sedikit. Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung mempunyai hutang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu yang pertama ada dana yang tidak cukup dan hutang merupakan sumber dana yang lebih disukai. Itu menurut Indriani tahun 2017. Kewan et al. Tahun 2000 dengan ringkas mengiktisarkan teori pecking order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sebetulnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang terakhir, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Data internal lebih disukai daripada data eksternal karena data internal memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu membuka diri lagi dari sorotan luar. Kalau bisa, memperoleh sumber dana yang diperlukan tanpa memperoleh sorotan dan publisitas publik sebagai akibat penerbitan saham baru. Sumber dana eksternal lebih disukai dalam bentuk hutang daripada modal sendiri karena dua alasan. Yang pertama adalah mempertimbangkan biaya emisi obligasi akan lebih mudah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Yang kedua, manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar jelek oleh pemodal dan membuat harga saham akan turun. Hal ini disebabkan antara lain oleh kemungkinan adanya informasi asimetris antara pihak manajemen dengan pihak pemodal, menurut Pujiastuti dan Swathusnan dalam Tunisa tahun 2016. Teori ini menjadi salah satu teori yang berkaitan dengan variabel dependent, yaitu cash holding, karena teori ini menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Selain itu juga berkaitan dengan variabel independent cash flow, yaitu perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Variabel independen lain seperti capital expenditure juga memiliki keterkaitan, yaitu ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan
untuk memperoleh aset tetap. Mungkin cukup sekian penjelasan teori pecking order teori dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.